Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Yang pertama ucapan selamat datang. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Penatua Nyonya Herlinda Sianipar Purba. Marilah kita masuk dalam ibadah. Umat Tuhan, arti transformasi secara iman bagi orang percaya adalah satu perubahan sifat atau watak dari pribadi seorang manusia yang awalnya memiliki sifat tidak baik atau jahat, dapat berubah menjadi manusia yang memiliki sifat yang baik. Perubahan sifat atau watak ini membutuhkan proses, baik dari kemauan diri sendiri, baik karena pergumulan-pergumulan hidup yang dialami, ataupun karena campur tangan Tuhan bagi setiap pribadi manusia. Transformasi hidup itu sangatlah penting bagi pribadi manusia guna mendewasakan karakter dan iman dari manusia. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Kita tabiskan ibadah kita. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus adalah setia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan sertamu juga. Amin. Kasih-Mu
pagi hari ini bagi kita sekalian terdapat dalam Kejadian 32 ayat 27 sampai dengan 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kita sambut dengan nyanyian dari NKB 193, bait yang pertama dan yang kelima. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau mengenal setiap jalan hidup kami, bahkan hati dan pikiran kami Engkau ketahui. Pada saat ini, kami Gemindo Jemaat Diaspora dan simpatisan percaya kami ada, itu karena Engkau mengasihi dan melindungi kami sebagai ciptaan-Mu. Namun ya Tuhan, kami mengakui seringkali kami tidak menghargai-Mu. Terbukti terkadang kami menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni kami, agar kami mampu mendapat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari pujian Kala Ku Cari Damai. Penuh tantangan, tak satu
jemaat Tuhan, mari kita berdiri mendengarkan amanat hidup baru dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau membangunkan kami dan melayakkan kami untuk kami bersekutu bersama-Mu, yang di dalamnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami, terkhusus hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan. Kami yakin dan percaya tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertainya. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kita akan baca bersilih ganti. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul setimpal kepalanya, sehingga setimpal kepala itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah keadaannya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua.
Kita tentunya masih merasakan sukacita kendati kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, William Shakespeare adalah seorang pujangga, dramawan dan aktor Inggris. Pernah mengungkapkan, "What's in a name?" Apalah arti sebuah nama? Demikian ungkapan itu terdengar. Tetapi nama memang seringkali memiliki arti, bahkan menjadi karakter dari pemiliknya. Tokoh dalam nas bacaan kita pagi hari ini yaitu Yakub. Artinya penipu. Seorang penipu harus cerdik, pintar, lihai, gigih, dan sangat pandai memanfaatkan situasi untuk kepentingannya. Yakub adalah seorang manusia biasa yang haus akan berkat. Namun ia menggunakan segala kesempatan untuk memperoleh berkat. Yakub dan Esau adalah anak kembar dari Ishak. Secara kelahiran, Yakub lebih muda dari Esau, karena Esau lebih dulu keluar dari rahim ibu mereka, yang kemudian diikuti oleh yang kemudian diikuti oleh Yakub dengan memegang tumit Esau. Dengan demikian, Esau adalah anak sulung. Tradisi Israel kuno, anak sulung memiliki kelebihan, termasuk penerima tongkat estafet dalam keluarga. Karena itu, Yakub memiliki ambisi merebut hak kesulungan Esau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jalan semakin terbuka. Esau butuh sepiring kacang merah buatan Yakub. Esau bersedia menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub demi sepiring bubur. Tipuan Yakub selanjutnya makin terbuka. Ia pun mengenakan baju kesulungan dan menghadap ayahnya, yaitu Ishak, yang sudah tua. Matanya juga sudah tidak jelas. Bisa dikatakan buta. Yakub datang minta diberkati. Dan didukung pula oleh ibunya Ribka. Maka Ishak memberkati Yakub. Bubur kacang merah buatan Yakub sudah habis. Ishak telah memberkati Yakub, maka tersentaklah Esau. Dia menaruh dendam kepada Yakub. Tetapi naluri ibu, Ribka tidak ingin kedua anaknya saling tikam. Ribka mendorong Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya. Kita tahu pamannya Laban. Yakub bekerja pada Laban agar dapat memperistri putri pamannya itu. Kali ini Yakub yang tertipu. Pamannya selalu mengulur-ngulur waktu. Barulah setelah 14 tahun bekerja, Laban memperkenankan Yakub mempersunting putrinya. Tak mau kalah dengan tipuan mertuanya, maka Yakub kembali bertahan bekerja selama 6 tahun lagi. Ia kemudian mempersunting seorang lagi putri Laban.
Maka Yakub secara sah memiliki 2 orang istri, kakak beradik. Yakub kemudian memperoleh 12 orang anak dari kedua istri yang menjadi cikal bakal umat Tuhan, yaitu 12 suku bangsa Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yakub memiliki keberuntungan di perantauan. Ia dikaruniai 12 orang anak dan memiliki banyak ternak, budak laki-laki dan perempuan. Yakub sungguh meraih kesuksesan di perantauan. Namun Yakub di tengah-tengah keberhasilannya, dia rindu untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Kanaan. Di dalam perjalanan menuju kampung halamannya, Yakub bergumul. Ia teringat dengan hak kesulungan yang dia rampas. Ia teringat peristiwa 20 tahun yang lalu, mencuri berkat yang seharusnya milik Esau. Sehingga Yakub ketakutan. Yakub gelisah kalau Esau menaruh dendam kepadanya. Dalam kekhawatiran itulah Yakub mencari siasat. Ia menyuruh berjalan terlebih dahulu istri, anak-anak, budaknya, serta ternaknya. Yakub memerintahkan kepada budaknya, jika engkau bertemu dengan Esau, agar memberikan persembahan kepadanya. Dengan cara demikian, Yakub berpikir bahwa Esau tidak lagi menyimpan dendam masa lalu. Tetapi semua itu juga, kendati Yakub yang mengusulkan, ia juga tidak merasakan tentram. Di Sungai Yabok, Yakub menyeberangkan seluruh keluarga, budak dan segala ternaknya. Di belakang ia sendirian. Di dalam kesendirian itulah Yakub bergulat dengan seseorang sampai fajar menyingsing. Dalam pergulatan ini sendi pangkal paha Yakub dikatakan terpelecok. Namun Yakub tidak mau melepaskannya. Malah Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini sesuatu yang kontroversial. Bagaimana seorang yang dikalahkan lalu memohon berkat dari orang yang mengalahkannya itu. Inilah kepekaan Yakub. Akhirnya hidup Yakub diubahkan saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pergulatannya semalam-malaman, bahkan hingga mengakibatkan pangkal pahanya terpelecok sekali lagi sampai ia cedera. Namun ia tidak berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya Tuhan ubah namanya, bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Allah berbicara kepada Yakub, "Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Beberapa hal yang dapat mengubah hidup kita seperti Yakub. Ada beberapa hal. Yang pertama, mengosongkan diri. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sungai Yabok dalam bahasa lain yaitu emptying, artinya mengosongkan. Hal yang pertama yang kita pelajari dari perubahan hidup Yakub si penipu Israel menjadi Israel yang sang pejuang Allah adalah mengosongkan diri.
Tentu dari egonya. Yakub tidak lagi hidup berpusat pada dirinya sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dan handalan hidupnya. Jika kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, kita dapat lihat contoh mengosongkan diri yang Yesus lakukan, yang tidak ada duanya di dunia ini. Yesus telah menjadi teladan dalam hal mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, rela menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, melainkan merendahkan diri untuk taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Mengosongkan diri atau melepaskan dari segala ego dan ambisi manusia kita dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah adalah satu pilihan dan keputusan. Sekali lagi, adalah satu pilihan dan keputusan yang tepat agar terjadi suatu perubahan di dalam hidup kita. Tentunya untuk terus bertumbuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus Yesus. Hal yang kedua adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Hal yang kedua yang Yakub lakukan adalah mati bagi dosa atau kehidupan lamanya dan berbalik arah untuk hidup hanya bagi Allah. Dalam Roma 6 ayat 11, maaf Bapak Ibu, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami perubahan hidup yang nyata, setiap orang harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari untuk mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri dan menyalibkan keinginan daging kita setiap hari untuk mengalami perubahan hidup menuju pada kemenangan. Hal berikutnya, mengalahkan diri sendiri dan mengandalkan Tuhan. Yakub tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri atau kepandaian, kelicikannya, tetapi ia lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ia mampu mengalahkan musuh utamanya di dalam hidup, yaitu dirinya sendiri. Selama ini Yakub hidup dalam ketakutan terhadap kakaknya Esau, akibat penipuan yang pernah dia lakukan. Dalam pergumulan itu, Yakub menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan malaikat. Itu sebabnya Yakub tidak membiarkan musuhnya itu pergi. Dia minta diberkati. Tapi akhirnya Yakub pun diberkati. Yakub berseru, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Yakub melangkah dengan pasti dalam kedamaian untuk bertemu dengan saudaranya, yaitu Esau. Nama Yakub bisa saja memang sesuai dengan karakternya, yaitu penipu. Tetapi secara positif kita dapat melihat kehausannya akan berkat dan kecerdasannya membaca situasi. Yakub gigih bekerja. Yakub sadar bahwa berkat bukan saja begitu saja tercurah dari langit. Yakub bekerja keras selama 20 tahun. Setiap peristiwa sesungguhnya mempunyai makna dan di dalamnya terkandung berkat Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pergumulan yang terjadi, janganlah kita cepat berputus asa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan
Rasakan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita. Sekali lagi, kita tidak pernah sendiri. Kita mungkin sedang mengalami masalah berat. Di antara kita barangkali ada yang mengalami penderitaan atau sakit penyakit. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan pada bisnis kita, pada karir kita, pada usaha kita, apalagi saat-saat sekarang. Kita tidak kuasa mengatasi setiap permasalahan dan kemampuan dengan pikiran kita sendiri. Belajar dari kisah Yakub, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita dituntun untuk menjadikan Tuhan sebagai perisai hidup kita. Kita mestinya menjadikan doa sebagai solusi yang utama dan yang pertama dikala kita menghadapi pergumulan hidup ini. Dekaplah Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberi keberanian untuk mengalahkan ketakutan yang ditimbulkan oleh kesalahan masa lalu seperti Yakub. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana tema renungan kita pagi hari ini, transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Apakah transformasi hidup itu? Yang dimaksud dengan transformasi hidup adalah perubahan, sebagaimana ajakan dalam ibadah kita pagi ini. Kita diajak untuk berubah, baik bersifat seketika maupun progresif atau bertahap. Yang diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk dapat melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Ini semua atau transformasi ini bisa kita lakukan ketika kita mengizinkan Tuhan terus merubah atau memperbaharui hidup kita. Hal ini bukan berarti Allah tidak peduli ketika persoalan, ketika pergumulan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mau mengajarkan kepada kita. Dia ingin mengajarkan kepada kita untuk hidup bergantung dan berharap pada pertolongannya. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tetap menjaga iman kita agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa lebih peka untuk hidup dekat dengan Allah. Maka setiap proses transformasi yang Allah izinkan itu bisa terjadi ketika kita mengandalkan doa, ketika kita mengandalkan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Dalam hidupku
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana, penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 161, bait 1 dan 2. Marilah kita berdiri
dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Dalam ibadah ini, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati kami yang telah memberi, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ketika kami Tuhan layakkan dalam ibadah ini. Tuhan mampukan untuk mengikuti ibadah, kendati kami ibadah masih di rumah kami masing-masing. Biarlah kekuatan dan keyakinan kami tidak pernah berubah, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau firman-Mu begitu indah menyapa kami, mengajarkan kami, melawan diri kami, melawan ego kami, sehingga kami mau dengar-dengaran, dan kami juga mau peduli dengan sesama kami. Mampukan kami Tuhan, melakukan dan menghayati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam rangkaian syafaat kami pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus Gemindo Jemaat Diaspora Batam. Di tengah-tengah suasana pandemi, Tuhan masih memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Adalah ungkapan syukur kami yang tidak putus-putusnya. Senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau Engkau tetap memberkati, menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah usaha dan tanggung jawab kami masing-masing, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak di tengah-tengah rumah tangga. Biarlah Tuhan memampukan kami melaksanakan tugas dan fungsi kami masing-masing. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Tuhan memberkati para fungsionaris yang ada di Sinode, beserta dengan keluarganya. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka, supaya Gemindo senantiasa menuju kedewasaan yang kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk PGI dan PGI wilayah Kepri serta lembaga-lembaga gereja di Indonesia. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan juga yang terus menyertai mereka di dalam merancang setiap proses program yang mereka lakukan untuk masyarakat dan untuk kami semuanya. Kami juga mau berdoa untuk presbiter, pengurus komisi pelayan dan panitia penggalangan dana dan pengadaan gedung gereja Gemindo Diaspora Batam. Tuhan, kami hanya mampu berseru kepadamu. Biarlah kami bergandengan tangan untuk menyelesaikan tanggung jawab kami. Ketika kerinduan kami sudah Tuhan jawab, kami memiliki gedung untuk kami beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memampukan kami menyelesaikan tanggung jawab ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat dan saudara-saudara yang berada dalam proses penyembuhan. Bapak dan Ibu Angel Heart Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Simarmata Simanjuntak, Ibu Grace Bernardus, Ibu Dorti Huta Barat,
Saudara Bimo Simanjuntak, anak Teresia, Ibu Rukim Partorejo, Ibu Maria Winarti, Ibu Arta Boruhombing, dan Bapak Pendeta Peter Utolsea, Ibu Marlina Siregar, juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Bapa, Engkau adalah tabib yang agung. Oleh karena itu Tuhan, kami sehati menaikkan syafaat kami, memohon kepadamu, berikanlah kiranya kesembuhan. Kuatkan saudara-saudara kami yang senantiasa setia mendampingi. Engkau juga memberkati setiap proses kesembuhan melalui dokter, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Kuatkan iman dan harap mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Teristimewa untuk pemerintahan di Pulau Batam, di mana Tuhan menghadirkan kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, memberkati juga orang-orang yang Tuhan pilih, anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan untuk menyuarakan suara Tuhan, supaya mereka senantiasa memimpin bangsa ini dengan takut dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semuanya, jemaat diaspora di tengah-tengah pandemi. Biarlah Tuhan menguatkan kami, melakukan tanggung jawab kami, dan kami mampu setiap saat menaikkan syukur hati kami. Mampukan kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan saudara-saudara kami juga tentunya, saudara-saudara kami simpatisan, kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta Jemaat Persekutuan Pelayanan dan Kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, kelas katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kelas katekisasi akan dimulai pada awal bulan Agustus 2020 bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftarkan diri paling lambat tanggal 31 Juli 2020 dengan mengisi formulir yang sudah diberikan. Terima kasih. Yang kedua, kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan. Untuk kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan melalui grup WhatsApp masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita naikkan kidung pujian dari NKB 200 bait pertama dan yang kedua. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang, tol
tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, marilah kita saat teduh. Kita kembali mengangkat pujian dari lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.